Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seifiana Natari dengan NIM 2305523014. Saya dari kelas A2 DLC Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stigubang Semarang. Saya akan presentasikan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Prinsip-prinsip dasar etika akuntan profesional ada 5, yaitu yang pertama ada integritas, kedua ada objektivitas, ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, keempat ada kerahasiaan, kelima ada perilaku profesional. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, akuntan profesional wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar etika sebagai berikut. Yang pertama yaitu integritas. Bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Integritas merupakan prinsip utama dalam etika akuntansi. Para akuntan diharapkan untuk bertindak dengan jujur, jelas, dan adil dalam semua aspek pekerjaan mereka. Mereka harus menghindari konflik kepentingan dan selalu berusaha untuk mengungkapkan kebenaran. Integritas sendiri merupakan cara bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika dalam berbisnis. Nilai dan etika dalam berbisnis ini jelas memiliki andil yang sangat besar dalam berbisnis. Seperti misalnya dapat menumbuhkan adanya rasa tanggung jawab, sikap profesionalitas dalam berbisnis, sikap saling menghargai, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi seseorang atau perusahaan dalam melangkah untuk meraih kesuksesannya. Mengingat untuk meraih kesuksesan dibutuhkan perjuangan yang tidak instan. Integritas dalam berbisnis
harus ditanamkan pada seseorang yang ingin menjalankan bisnis ataupun sedang menjalankan bisnis tersebut. Perilaku bisnis harus menjadikan integritas ini menjadi sebuah prinsip dasar dalam menjalankan bisnisnya, di mana pelaku bisnis harus menjalankan sesuatu dengan jujur, gigih, ulet, dan mampu berkompetisi dengan sehat. Yang kedua yaitu objektivitas. Tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis tersebut. Objektivitas mengharuskan akuntan untuk menjaga independensi mental dan profesional dalam pengambilan keputusan. Mereka harus menghindari pengaruh pribadi atau kepentingan kelompok yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka. Prinsip dasar etika objektivitas kompetensi adalah prinsip etika akuntansi yang menuntut para akuntan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai dalam melaksanakan tugas mereka. Mereka harus mengembangkan diri dan mengikuti perkembangan terkini dalam bidang akuntansi. Dalam bidang akuntansi, menjadi objektif berarti harus bersikap adil, tidak memihak, jujur, serta intelektual. Tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari pengaruh pihak tertentu yang mempengaruhi pemikiran atau pendapat pribadi. Objektivitas ini harus diberlakukan dalam berbagai situasi, baik dalam memberikan jasa atestasi, perpajakan, maupun konsultasi manajemen. Apapun jasa dan kapasitas yang diberikan, seorang anggota harus melindungi integritas dan memelihara objektivitasnya. Yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik standar profesional yang berlaku. Dalam Kamus Besar Indonesia, profesionalisme mempunyai makna
mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau yang profesional. Menurut Syamsul Anwar, kata profesi berasal dari bahasa Yunani propaino yang berarti menyatakan secara publik. Dan di dalam bahasa Latin tersebut, profesio yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seseorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Profesionalisme merupakan tanggung jawab individu untuk berlaku lebih baik dari sekadar mematuhi hukum dan peraturan masyarakat yang ada. Profesionalisme juga merupakan unsur motivasi yang memberikan kontribusi bagi seseorang yang memiliki kinerja yang tinggi. Seseorang dikatakan profesionalisme jika memenuhi 3 kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu menjelaskan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang ditetapkan. Dan yang keempat yaitu kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa adanya kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi akuntan profesional atau pihak ketiga. Prinsip kerahasiaan mengharuskan akuntan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam praktik akuntansi. Mereka harus memastikan bahwa informasi sensitif dan rahasia tidak disalahgunakan atau diungkapkan tanpa izin yang tepat. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Yang kelima, ada perilaku profesional. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun
yang mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, akuntan profesional dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan profesional bersikap jujur dan dapat dipercaya, serta tidak mengakui secara berlebihan mengenai jasa yang ditawarkan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang diperoleh, atau membuat referensi yang meremehkan atau membuat perbandingan tanpa bukti terhadap pekerjaan pihak lain. Dan berikutnya, kategori ancaman kepatuhan prinsip dasar etika. Konflik kepentingan. Ancaman ini muncul ketika individu atau organisasi berada dalam situasi di mana kepentingan pribadi bertentangan dengan prinsip etika atau kebijakan perusahaan, memungkinkan terjadinya pengabaian norma etika demi keuntungan pribadi. Contoh ancaman prinsip dasar etika. Kepentingan diri. Kepentingan diri adalah wujud sifat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan publik adalah kepentingan keuangan dalam perusahaan klien atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien. Kekhawatiran berlebihan bila kehilangan suatu klien. Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk akuntan bisnis antara lain perjanjian kompensasi insentif, penggunaan harta perusahaan yang tidak tepat, tekanan komersial dari pihak luar perusahaan. Ancaman yang disebabkan oleh ketidaksepakatan akuntan dalam mengevaluasi hasil pertimbangan. Contoh ancaman review diri untuk akuntan publik yaitu temukan kesalahan material saat dilakukan evaluasi ulang. Laporan operasi sistem keuangan setelah terlibat dalam perancangan dan implementasi sistem tersebut. Selanjutnya ada penyalahgunaan informasi. Ancaman ini terjadi saat informasi rahasia atau rahasia perusahaan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip etika. Seperti perdagangan insider atau pengungkapan informasi yang seharusnya bersikap rahasia. Selanjutnya
perilaku tidak jujur. Ancaman ini melibatkan perilaku yang tidak jujur atau tidak bermoral, seperti penipuan, manipulasi, atau menyembunyikan fakta yang dapat merugikan pihak lain atau melanggar norma etika. Perilaku bohong sudah tidak asing terjadi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia bisnis. David Buller dan Judy Bergen mengemukakan teori interpersonal deception theory. Dijelaskan ada 3 strategi atau cara dalam upaya pengirim untuk berbohong pada penerima, yaitu 1. Falsification atau pemalsuan. 2. Concealment, menyamarkan atau menyembunyikan kebenaran. Yang ketiga ada equivocation, yaitu mengaburkan. Penyalahgunaan informasi salah satu tantangan etika terbesar pada masa yang serba digital ini. Hampir setiap hal yang kita lakukan menggunakan informasi pribadi, mulai dari melakukan pembelian online, menggunakan media sosial, dan masih banyak lainnya. Ini berarti secara tidak sadar, data pribadi kita bukan lagi milik kita, karena sudah dimiliki oleh pihak-pihak lain. Lalu, bagaimana jika informasi itu jatuh di tangan yang salah? Di tahun 2022 yang lalu, Indonesia digembarkan dengan kasus kebocoran data dan penjualan data pribadi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Selain itu, sedang hangat juga pemberitaan terkait dengan pinjaman online menggunakan data-data orang lain. Masih banyak lagi penyalahgunaan informasi pribadi lainnya. Hal ini tentu membuat masyarakat khawatir akan keamanan data-data pribadinya. Selanjutnya ada diskriminasi dan ketidaksetaraan. Ancaman terhadap kepatuhan etika dapat berasal dari diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan faktor seperti ras, jenis kelamin, agama, atau orientasi seksual yang melanggar prinsip dasar persamaan dan keadilan. Diskriminasi adalah membedakan suatu objek dari objek lainnya. Suatu tindakan yang secara moral adalah netral dan tidak dapat disalahkan. Akan tetapi, dalam pengertian modern, istilah ini secara moral menjadi tidak netral karena biasanya mengacu pada tindakan membedakan seseorang dari orang lain
bukan berdasarkan keunggulan yang dia miliki. Namun, berdasarkan prasangka atau sikap yang secara moral tercela. Diskriminasi dalam ketenagakerjaan melibatkan 3 elemen, yaitu yang pertama, keputusan yang merugikan seseorang, pegawai atau lebih karena bukan didasarkan pada kemampuan yang dia miliki. Misalnya, dalam melaksanakan pekerjaan tertentu, senioritas dan kualifikasi yang secara moral dianggap sah lainnya. 2. Keputusan yang sepenuhnya atau sebagian diambil berdasarkan prasangka rasial atau seksual, stereotipe yang salah, atau sikap lain yang moral tidak benar terhadap anggota kelompok. Yang ketiga, keputusan yang memiliki pengaruh negatif atau merugikan kepentingan pegawai yang mungkin dapat mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan, kesempatan memperoleh kenaikan jabatan, atau gaji yang mungkin lebih baik. Adanya konflik kepentingan terjadi karena adanya keinginan pribadi, keluarga, atau kelompok yang ingin mendapatkan sesuatu yang dia atau mereka inginkan dengan melakukan segala cara, bahkan hingga melanggar aturan atau tata tertib yang berlaku. Diskriminasi ada juga situasi di mana cara pandang seseorang berubah dikarenakan ada pola pikir dan sudut pandang diskriminasi yang berujung pada kehilangan nilai etika berdasarkan cara pandang terhadap profil dan latar belakang sebuah individu yang dianggap berbeda di hadapannya. Selanjutnya ada pelanggaran hak asasi manusia. Ancaman ini timbul jika tindakan atau kebijakan organisasi melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti ekspoliasi buruh atau diskriminasi yang melanggar hak-hak dasar individu. Ada beberapa jenis pelanggaran etika yang sering kali terjadi di sekitar kita pada saat ini. Ada 9 jenis penyebab terjadinya pelanggaran etika yang menjadi temuan penulis pada saat ini, yaitu yang pertama, adanya konflik kepentingan
ini terjadi karena adanya keinginan pribadi, keluarga, atau kelompok yang ingin mendapatkan sesuatu yang dia atau mereka inginkan dengan melakukan segala cara, bahkan hingga melanggar aturan atau tata tertib yang berlaku. Yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang. Hal ini terjadi di mana beberapa orang yang memiliki wewenang menyalahgunakan apa yang dimilikinya dan memanfaatkan fasilitas yang ada padanya untuk melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya. Yang ketiga, rendahnya komitmen di beberapa situasi dikarenakan adanya alasan tertentu membuat beberapa orang kehilangan gairahnya dalam berkomitmen, sehingga nilai-nilai etika yang seharusnya dipegang menjadi berkurang akibat komitmen yang sudah tidak ada lagi. Yang keempat, diskriminasi. Ada juga situasi di mana cara pandang seseorang berubah dikarenakan adanya pola pikir dan sudut pandang diskriminatif yang berujung pada kehilangan nilai etika berdasarkan cara pandang terhadap profil dan latar belakang sebuah individu yang dianggap berbeda di hadapannya. Yang kelima, adanya tekanan pada diri. Beberapa orang diketahui bermasalah dengan kondisi di mana tempat dia bekerja yang menurutnya kurang ideal untuk perkembangan dirinya, sehingga tekanan tersebut membuat dia terpaksa mengambil nilai-nilai etika demi mendapatkan nilai positif bagi dirinya. Yang keenam, yaitu loyalitas yang ada. Kondisi ini di mana seseorang atau kelompok berada dalam suatu struktur yang memiliki relasi kuasa sehingga pemerintah atas menjadi hierarki yang harus diikuti apapun itu resikonya. Dan itu menjadi pengaruh terhadap loyalitas suatu individu yang mengingatkan perhatian lebih dari atasan, sehingga nilai-nilai etika yang dijunjung sudah tidak ada artinya lagi dan diabaikan begitu saja. Yang ketujuh, kebutuhan aktualisasi diri. Setiap orang memiliki tujuan dalam hidupnya dan target-target yang harus dicapai, sehingga untuk mewujudkannya dia harus memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk itu. Yang kedelapan, pengetahuan terhadap profesi yang memadai. Adanya kurang pengetahuan terhadap profesi dan kewajiban yang menjadi tuntutan profesinya, sehingga nilai-nilai etika
menjadi terabaikan. Dan kesembilan, penyebab inilah yang akan menjadi fokus pembahasan kita sebagai dasar mengapa ada kasuster hambatnya implementasi hak asasi manusia dikarenakan adanya pelanggaran terhadap etika profesi. Selanjutnya, ketidakpatuhan terhadap regulasi, ancaman terhadap kepatuhan etika juga dapat muncul dari ketidakpatuhan terhadap regulasi dan undang-undang yang mengatur praktik bisnis, lingkungan, atau aspek-aspek lainnya yang memiliki dampak sosial dan lingkungan. Ketidakpatuhan regulasi merujuk pada penyelenggaraan atau tidak mematuhi peraturan, hukum, kebijakan, atau standar yang berlaku dalam suatu wilayah atau industri. Ini dapat melibatkan tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, seperti penyelewengan uang, penyelenggaraan lingkungan, atau ketidakpatuhan terhadap norma etika. Konsekuensinya bisa mencakup sanksi hukum, denda, kerugian, reputasi bagi perusahaan atau individu yang terlibat. Slide selanjutnya, mengatasi ancaman. Yang pertama, identifikasi ancaman. Akuntan perlu mengidentifikasi ancaman potensial terhadap prinsip etika. Ancaman dapat berasal dari faktor internal atau eksternal. 2. Evaluasi ancaman. Setelah mengidentifikasi ancaman, akuntan perlu mengevaluasi sejauh mana ancaman tersebut dapat mempengaruhi prinsip etika tertentu. Evaluasi ini membantu untuk memprioritaskan dan mengelola ancaman dengan cara yang efektif. Yang ketiga, penghindaran ancaman. Jika mungkin, akuntan sebaiknya mencoba menghindari atau mengurangi ancaman tersebut. Misalnya dengan menghindari situasi atau keputusan yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan atau menurunkan objektivitas. Yang keempat, ada transparansi dan komunikasi. Penting untuk tetap transparan dan berkomunikasi dengan semua pihak terkait. Akuntan harus mengkomunikasikan secara jelas mengenai batasan dan keterbatasan yang mungkin mempengaruhi independensi. Yang kelima, selanjutnya adalah akuntan harus selalu mematuhi kode etik profesi mereka. Ini mencakup
menghindari konflik kepentingan, memastikan kerahasiaan informasi, dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan dan keputusan. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan profesional. Terus mengikuti pelatihan dan perkembangan profesional dapat membantu akuntan meningkatkan kompetensi mereka, mengurangi ancaman objektivitas, dan menjaga agar tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Yang ketujuh, ada pertimbangan independensi. Bagi seorang akuntan yang terlibat dalam audit, menjaga independensi adalah kunci. Mereka perlu mempertimbangkan dengan cermat hubungan dan transaksi yang dapat mengancam independensi mereka. Yang kedelapan, pelaporan dan whistleblowing. Jika akuntan menemukan pelanggaran etika atau perilaku yang tidak benar, seharusnya ada mekanisme pelaporan internal yang memungkinkan mereka untuk melaporkan temuan mereka tanpa takut represaliasi. Yang kesembilan, konsultasi dengan rekan sejawat atau ahli etika. Akuntan dapat mencari saran dari rekan sejawat atau ahli etika jika mereka merasa bingung atau membutuhkan pandangan tambahan terkait situasi tertentu. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, akuntan dapat mengatasi ancaman terhadap prinsip dasar etika mereka dan memastikan bahwa mereka menjalankan praktik akuntansi yang etis dan profesional. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata atau kurang benar, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Like, comment, and subscribe. Dadah!